Namaku Novi, umurku 25 tahun. Sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik serendah ini. Bukan soal harga diri, tapi soal pilihan yang bahkan tak pernah kupikirkan sebagai bagian dari masa depanku. Dulu aku punya cita-cita sederhana. Bekerja di kota, menabung sedikit demi sedikit, lalu membantu orang tuaku keluar dari jerat hutang. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah ramah padaku. Aku tinggal di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Rumahku berdinding kayu lapuk, sebagian sisinya sudah dimakan rayap. Saat hujan turun, air merembes dari langit-langit dan menetes ke lantai seperti tetesan waktu yang mengejek. Ayahku sakit sejak 3 tahun lalu, terkena stroke ringan yang membuat seluruh tubuhnya lemah dan tidak bisa lagi bekerja sebagai tukang becak. Ibuku mengurus ayah tiap hari, tapi di sela-sela itu, beliau mencoba berjualan nasi bungkus di depan rumah. Hasilnya, kadang laku, seringnya tidak. Aku punya adik laki-laki umur 17 tahun, Andi. Ia seharusnya duduk di bangku kelas 2 SMA sekarang, tapi sudah hampir 1 semester ia berhenti sekolah, karena kami tidak bisa bayar SPP dan membeli buku. Andi ingin bekerja serabutan di warung atau gudang, tapi ibu melarang. "Kamu harus sekolah," begitu katanya. Meski ia tahu kami tak punya kemampuan membiayainya. Kata-kata itu rasanya bukan semangat, tapi doa yang tertahan oleh realita. Aku sendiri pernah kerja di sebuah toko baju kecil. Gajinya hanya cukup buat ongkos dan makan seadanya. Aku bertahan selama setahun sebelum pemilik toko mengganti sebagian karyawan karena penjualan menurun. Setelah itu, aku sempat kerja cuci piring di warung, lalu jadi penjaga konter pulsa. Semuanya hanya bertahan sementara. Kadang aku sampai malu melihat tetangga yang berbisik-bisik saat aku lewat. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya melihat ayah kesakitan tiap malam, tapi tidak mampu beli obat, atau mendengar ibu menangis diam-diam saat menghitung uang receh untuk belanja dapur. Pernah suatu malam, aku mendapati ibu duduk di dapur dengan wajah basah air mata. Di depannya ada kertas tagihan rumah sakit. Aku tidak tahu bagaimana beliau menahannya selama ini. Kudekati dan kupeluk dari belakang. Beliau tidak bicara, hanya menggenggam tanganku erat. Sejak saat itu aku merasa seperti ditarik masuk ke dalam lubang yang gelap. Kalau bukan aku yang bertindak, siapa lagi? Suatu hari kami kedatangan penagih utang. 2 laki-laki berjaket kulit, bertubuh besar, datang sore hari saat ayah sedang terlelap. Mereka mengetuk pintu keras-keras, membuat ibuku kaget, sampai piring yang sedang dicucinya jatuh pecah. Mereka menagih utang sebesar 8 juta rupiah dari biaya rumah sakit dan pinjaman tambahan untuk belanja warung. Mereka tidak peduli penjelasan ibuku. Mereka hanya bilang, akhir bulan harus lunas. Kalau enggak, siap-siap saja. Aku berdiri di sudut ruang tamu, mengepalkan tangan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka pergi, ibu terduduk di lantai sambil menutup wajah. Aku mencoba menguatkan, meski aku sendiri hampir runtuh. Malamnya, saat semua tidur, aku duduk sendirian di teras. Aku melihat langit tanpa bintang dan bertanya-tanya apakah Tuhan masih melihat kami. Aku merasa gagal. Gagal sebagai anak pertama. Gagal sebagai tumpuan keluarga. Dan gagal menjadi versi diriku yang dulu pernah punya harapan. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan tawaran kerja dari tetangga bernama Bu Sari. Ia bilang ada lowongan jadi ART, asisten rumah tangga, di kota besar. Gajinya memang tak seberapa, tapi katanya cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Aku hampir menerimanya sebelum kenyataan menamparku. Uang untuk ongkos ke kota saja kami tidak punya. Aku tahu ibu tidak akan izinkan aku pergi jauh dengan kondisi ayah yang makin parah. Hidupku seperti berjalan tanpa arah. Sampai akhirnya, tanpa kuundang, tanpa kuduga, sebuah pilihan datang. Pilihan yang di mata sebagian orang mungkin tampak memalukan, tapi di mataku saat itu, seperti pintu darurat di tengah gedung yang terbakar. Pilihan itu adalah menikah.
Bukan menikah karena cinta, bukan karena lamaran orang yang kucintai, bukan pula karena tuntutan usia. Aku bahkan tak pernah bertemu langsung dengan calon suaminya. Yang kudengar hanya satu hal. Dia orang Arab, kaya raya, dan siap memberikan mahar 100 juta rupiah. 100 juta. Jumlah yang bahkan tak pernah berani kubayangkan. Jumlah yang bisa menebus hutang, mengobati ayah, menyekolahkan adikku, dan memperbaiki hidup kami. Setidaknya untuk beberapa saat. Tapi waktu itu aku belum tahu bahwa pintu yang terlihat seperti harapan itu justru akan mengantarkanku ke malam yang membuatku trauma seumur hidup. Semua berawal dari seseorang yang bahkan tidak terlalu dekat denganku, tapi cukup sering terlihat di lingkungan rumah. Mbak Rina, perempuan berusia sekitar 35 tahun yang dikenal suka menjadi perantara pekerjaan dan jodoh lintas negara. Selama ini aku tidak pernah menaruh perhatian padanya. Tapi suatu sore ia muncul di depan rumah membawa kabar yang akan mengubah hidupku. Aku sedang menyapu halaman waktu dia datang. Senyumnya lebar, tapi tatapan matanya seperti sedang menimbang sesuatu. "Nov, bisa ngobrol sebentar?" katanya pelan. Aku mengangguk, meski ada perasaan aneh yang tidak bisa kusebutkan. Kami duduk di kursi bambu dekat pintu. Ibu sedang di dapur, suara batuk ayah terdengar dari kamar. Mbak Rina mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bukan dokumen, bukan uang, tapi sebuah kalimat yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Ada orang Arab mau cari istri. Bukan buat kontrak sehari 2 hari, nikah sah, mahar besar. Kalau kamu mau, hidup keluargamu bisa langsung beres, ucapnya tanpa basa-basi. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tidak mengerti maksudnya. Kupikir dia bercanda. "Aku nikah sama orang Arab." "Mbak serius?" tanyaku, mencoba memastikan Mbak Rina mengangguk sambil merendahkan suara. "Ini tawaran langka. Dia bukan orang sembarangan. Keluarganya kaya, katanya semacam pangeran daerah sana. Dia lagi di Indonesia beberapa bulan." Aku tak langsung merespon. Bagiku, pernikahan bukan hal kecil meski aku sendiri belum pernah punya pacar yang serius. Aku ingin marah karena merasa ditawari hidupku seperti barang dagangan. Tapi di saat yang sama, kata-katanya menancap dalam di pikiranku. "Maharnya 100 juta, lanjutnya pelan. Seolah tahu bagian itu yang akan menyentuhku. 100 juta. Jumlah yang selama ini hanya muncul dalam lamunan, bukan pembicaraan nyata. Jumlah yang setara dengan nyawanya banyak harapan di kepalaku. Aku menelan ludah. Wajah ibu, adik, dan ayah berkelebat di benakku. "Kalau kamu tertarik, aku kenalkan dulu sama perantaranya. Biar jelas syaratnya," kata Mbak Rina sambil berdiri. Ia meninggalkanku dengan kepala penuh badai. Malam itu aku tidak cerita pada siapapun, tapi pikiranku tak berhenti memutar kemungkinan. Aku merasa hina membayangkan menikah bukan karena cinta, tapi demi uang. Tapi apakah rasa hina itu bisa membayar obat ayah atau SPP adik? Tidak. Esok paginya aku pergi ke dapur. Ibu sedang memotong sayur seadanya dari sisa pasar kemarin. Aku mengamatinya lama. Perempuan itu sudah terlalu banyak memikul beban hidup. Aku tahu cepat atau lambat ia akan menyerah jika aku tidak melakukan sesuatu. Siangnya, aku memutuskan bercerita pada ibu. Aku sempat ragu, takut beliau kecewa atau marah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah mendengarkan penjelasanku dari awal hingga akhir, ibu terdiam lama, matanya berkaca-kaca. "Novi, kamu yakin?" Itu kalimat pertama yang keluar. Bukan penolakan, bukan kemarahan, hanya kebimbangan. "Aku nggak yakin, Bu. Tapi aku juga nggak punya pilihan," jawabku pelan. Ibu menutup wajahnya. Aku tahu ia sedang berkecamuk. Sebagai ibu, tentu ia tidak ingin anaknya menikah cuma karena uang. Tapi sebagai manusia yang hidup dalam himpitan, ia juga tahu realita lebih kejam daripada norma. Malamnya,
Aku membicarakan ini dengan Andi. Reaksinya malah membuatku semakin sesak. Kalau demi aku bisa sekolah lagi, aku nggak akan larang, katanya lirih sambil menunduk. Tapi aku nggak mau Mbak disakitin. Kalimatnya bagai pisau. Aku mencoba tersenyum dan bilang semuanya akan baik-baik saja, meski hatiku sendiri tak percaya. 2 hari kemudian, aku menemui Mbak Rina. Kali ini aku tidak lagi menolak. Aku hanya bilang, aku mau dengar penjelasan lebih lanjut. Kami bertemu di warung kopi kecil dekat pasar. Di sana sudah ada seorang pria berbaju formal yang diperkenalkan sebagai Pak Farid, perantara yang katanya sudah lama mengurus pernikahan lintas negara. Cara bicaranya tenang, penuh keyakinan, dan terdengar profesional. Pihak laki-laki mencari istri yang siap menikah secara sah agama. Pernikahan akan disaksikan penghulu resmi. Tidak ada paksaan katanya. Maharnya 100 juta dibayarkan tunai setelah akad. Aku menanyakan alasannya memilih wanita Indonesia. Jawabannya singkat, budaya, kesopanan, dan agama. Katanya calon suamiku ingin istri yang menurut, tidak banyak menuntut, dan siap ikut aturan keluarga. Sempat aku berpikir, apakah ini pernikahan atau transaksi kepemilikan? Tapi aku tidak tanya. Takut mendengar jawaban sebenarnya. Kalau sudah siap, kita atur pertemuan. Tidak perlu banyak orang. Yang penting kamu lihat langsung, ujar Pak Farid sebelum pergi. Malam itu aku tidak tidur. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku terus bergerak. Ada rasa takut, jijik, ragu, putus asa, dan harapan yang saling bertabrakan. Aku menangis pelan, menekan wajah ke bantal agar suaraku tak terdengar. Pagi berikutnya, aku menatap wajahku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda, semacam keberanian pasrah. Aku tahu sebuah garis telah kulintasi, bukan karena aku ingin, tapi karena keadaan memaksaku melangkah. Saat itu aku belum tahu bahwa keputusan ini akan membawaku ke malam yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Malam yang menjadikan kata pernikahan terasa seperti kutukan. 2 hari setelah pertemuan dengan Pak Farid, aku mendapat kabar bahwa calon suamiku ingin menemuiku secara langsung. Bu. Setelah itu, koper besar diletakkan di atas meja. Pak Farid membukanya sedikit untuk menunjukkan isinya. Uang 100 juta, sebagian dalam bentuk tunai, sebagian dalam amplop tebal. Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Andi menunduk, mengepalkan tangan. Aku hanya diam. Entah harus merasa lega, bersyukur, atau hancur. Dalam hati aku berkata, ini bukan hadiah, ini tebusan. Usai akad, acara makan siang kecil digelar. Ya, tidak ada pelaminan, tidak ada musik, tidak ada dekorasi yang megah, hanya hidangan prasmanan dan beberapa orang yang lebih sibuk berbicara bisnis daripada membicarakan pengantin. Aku duduk di sudut, memperhatikan ibu yang sibuk berterima kasih kepada tamu yang bahkan tidak mengenalnya. Dari jauh, aku melihat suamiku berbicara dengan pamannya dan 2 pria lain. Mereka menggunakan bahasa Arab, sesekali tertawa ringan. Tak ada satupun yang menoleh padaku. Selesai acara, ibu memelukku lama. Pelukan itu hangat sekaligus menyayat. Maafin ibu, bisiknya. Aku tak menjawab, hanya menggeleng sambil menahan nafas agar tidak menangis di depannya. Andi menghampiriku setelah itu. Wajahnya kosong. Nanti kalau ada apa-apa, pulang, katanya singkat. Matanya memerah, tapi ia menahan agar airnya tidak jatuh. Sore menjelang, dan aku harus ikut suamiku menuju tempat menginap kami. Bukan rumahnya, bukan negeri asalnya. Katanya ia akan tinggal sementara di hotel sebelum mengurus keberangkatan ke negara asalnya beberapa minggu ke depan. Aku berpamitan pada ibu dan Andi. Langkahku berat, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku takut jika ku toleh sekali saja, aku akan lari dan tak pernah kembali. Di dalam mobil, suasana hening.
Hanya deru AC dan suara jarang-jarang dari ponsel pamannya. Suamiku duduk di kursi belakang, sedangkan aku di samping Mbak Rina yang ikut mengantar sampai hotel. Saat mobil berhenti di lobi hotel, aku turun dengan lutut yang sedikit gemetar. Hotel ini lebih mewah dari yang sempat dikunjungi sebelumnya. Lampu gantung besar, aroma mahal, dan karpet tebal menyambut kami. Petugas menyambut dengan bahasa Inggris. Aku tidak mengerti mereka bicara apa, tapi suamiku menjawab singkat. Kami diarahkan ke lift menuju lantai atas, lalu ke kamar suite yang sangat luas. Mbak Rina menepuk bahuku sebelum pamit. Kalau ada apa-apa hubungi aku, katanya singkat. Ia tersenyum, tapi senyumnya terasa seperti seseorang yang sudah menyelesaikan tugas, bukan seperti seseorang yang peduli. Saat pintu kamar tertutup, aku berdiri diam di dekat pintu. Ada 2 kamar di dalam suite itu, ruang tengah, dan jendela besar menghadap kota. Suamiku membuka sorbannya, menaruhnya di kursi, lalu duduk di sofa tanpa menyapaku. Aku menunduk. Saya, ganti baju dulu, ucapku pelan. Ia hanya mengangguk sekali tanpa menatapku. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Begitu sendirian, aku bersandar di baliknya, dan nafasku mulai bergetar. Hari itu, secara hukum dan agama, aku sudah menjadi istrinya. Tapi anehnya, aku merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Aku tidak tahu malam itu akan jadi awal dari luka yang tak bisa kuhapus seumur hidup. Aku duduk di tepi ranjang cukup lama setelah masuk ke kamar. Gamis yang kupakai masih lengkap. Riasan di wajahku mulai luntur, tapi aku tidak punya tenaga untuk membersihkannya. Aku hanya menatap lantai marmer yang dingin, mencoba menenangkan diriku sambil membayangkan hal-hal baik yang bisa terjadi, tapi tak ada satupun yang membuatku tenang. Suara pintu terbuka mengejutkanku. Suamiku masuk tanpa mengetuk. Langkahnya pelan tapi mantap. Ia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur longgar berwarna gelap. Rambutnya masih basah, mungkin baru selesai mandi. Tatapannya tidak menunjukkan kelelahan, tapi juga tidak menunjukkan kehangatan. Hanya datar, seperti sedang melihat benda, bukan manusia. Ia berdiri di depan cermin besar, merapikan jenggotnya. Aku masih duduk di ranjang, menunduk, tak berani bicara. Suasana kamar terasa terlalu luas tapi menyesakan. Aci menderu pelan, lampu kuning hangat menyala redup. Ana zaujuki, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku tidak paham, tapi aku tahu itu artinya, aku suamimu. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di baliknya. Bukan kelembutan, melainkan pengakuan hak milik. Aku bangkit perlahan. Saya mau mandi dulu, ucapku pelan. Suaraku hampir tak terdengar. Ia menoleh sekilas dan mengangguk kecil. Tak ada senyum, tak ada kata lain. Aku langsung masuk ke kamar mandi, mengunci pintu dengan cepat. Di dalam aku memandangi diriku di cermin. Wajahku yang pucat, mata sembab, bibir kering, dan kebaya yang mulai kusut. Aku menarik napas dalam-dalam, tapi dadaku justru semakin sempit. Aku membuka keran shower, membiarkan air mengalir membasahi rambut dan tubuhku. Aku gosok kulitku berulang-ulang tanpa alasan jelas. Mungkin aku ingin menghapus rasa takut yang dari tadi menempel. Mungkin aku ingin menenangkan pikiranku. Tapi tidak ada yang terasa bersih malam itu, bahkan air sekalipun. Setelah selesai mandi, aku mengenakan daster tipis yang disediakan hotel. Aku berdiri lama di depan pintu, menimbang apakah harus keluar atau berpura-pura tertidur saja di kamar mandi. Tapi aku tahu, aku tidak bisa sembunyi selamanya. Saat aku keluar, ia duduk di ujung ranjang sambil membaca sesuatu di ponselnya. Lampu kamar sudah diredupkan. Ia menoleh saat mendengar pintu terbuka. Matanya memperhatikan tubuhku dari kepala hingga kaki. Bukan seperti lelaki yang mengagumi istrinya, tapi seperti seseorang yang memastikan barang pesanannya sudah datang sesuai kebutuhan. Aku berjalan pelan dan duduk di sisi ranjang terjauh.
Suara detak jantungku terdengar sangat keras di telingaku sendiri. Ia meletakkan ponselnya, lalu berdiri dan berjalan ke arahku. "Novi," katanya pelan. Cara ia menyebut namaku terdengar asing, seperti seseorang membaca tulisan yang baru ia lihat hari itu. Aku mengangguk kecil. Aku tidak tahu harus bicara apa. Aku bahkan tidak tahu apakah aku boleh menolak jika ia meminta sesuatu. Semua yang terjadi sejak akad membuatku merasa tidak punya suara. Ia duduk di sampingku, jaraknya hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma parfum yang tajam dan dingin. Ia mengangkat tanganku dan menggenggamnya. Telapak tangannya besar dan dingin. Aku menunduk, tidak berani menatap matanya. Beberapa detik setelah itu, ia berdiri lagi dan menutup tirai jendela. Lalu ia mematikan lampu utama, hanya menyisakan cahaya redup dari lampu samping ranjang. Jantungku semakin tak karuan. Tanpa banyak bicara, ia memegang bahuku. Sentuhannya tidak lembut juga tidak kasar, tapi ada tekanan. Tekanan yang membuatku tahu bahwa malam itu bukan waktuku untuk bicara. Walaupun aku bicara, mungkin tidak akan didengar. "Ana haqqi," katanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu arti jelasnya, tapi aku paham maksudnya. Haknya sebagai suami. Aku ingin berkata sesuatu. Aku ingin bilang aku takut. Aku ingin meminta pelan-pelan atau besok saja. Atau beri aku waktu. Tapi lidahku keluh. Aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Ketika ia mulai menarik tanganku, aku gemetar. Aku mencoba menahan napas agar tidak menangis. Tapi air mataku menetes juga. Tak mungkin tahu dan aku takut, tetapi ia tidak berhenti. Ia tidak bertanya apakah aku siap. Ia tidak menanyakan apa aku kesakitan. Ia melakukan semuanya seperti ini adalah hal yang wajar. Seperti aku sudah seharusnya menerima tanpa syarat. Namun yang tidak kusangka, malam keduanya datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa waktu bisa berjalan begitu lambat sekaligus terasa kabur. Setelah malam pertama itu, aku hidup seperti bayangan yang tersesat di ruangan megah. Hari-hari berikutnya tidak memberiku kesempatan bernapas lega, tapi juga tidak memberiku ruang untuk menjerit keras. Aku hanya ada, bukan hidup. Malam kedua datang, lalu malam ketiga. Tidak semuanya semengerikan malam pertama, tapi rasa takut itu tak pernah hilang. Setiap kali pintu terbuka, tubuhku otomatis menegang. Aku tidak melawan. Bukan karena pasrah, tapi karena aku tahu rasa sakit bisa jadi lebih buruk kalau aku memberontak. Dan itu menyiksaku lebih dalam, karena aku mulai bertindak seperti boneka yang sudah dicabut jiwanya. Di sela hari-hari itu, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Kamera tersembunyi di sudut ruangan, penjaga di depan pintu, dan perempuan parubaya yang sesekali datang tanpa emosi. Tidak ada percakapan tentang perasaan, tidak ada pelukan untuk menenangkan, tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tubuhku ada, tapi pikiranku mengungsi entah ke mana. Yang paling membuatku hancur bukan hanya apa yang terjadi padaku, tapi bagaimana dunia luar menganggap semua itu adalah rezeki uang 100. Juta yang kuterima melalui mahar langsung dipakai keluargaku. Hutang-hutang lunas. Ayahku dirawat lebih baik. Adikku bisa kembali ke sekolah. Tetangga bilang aku anak berbakti. Beberapa bahkan iri dan menyebutku beruntung. Tidak ada yang tahu di baliknya ada darah dan air mata yang tidak terlihat mata. Sampai suatu malam, saat aku duduk diam di atas ranjang setelah dia pergi, sebuah pikiran menamparku dengan kuat. Kalau aku mati di sini, mungkin semua orang masih akan menganggap aku perempuan paling mujur sedunia. Pikiran itu membuatku tertawa kecil, lalu menangis lagi seperti anak kecil yang kehilangan ibu di pasar. Aku mencoba menulis sesuatu di buku kecil yang kutemukan di laci samping ranjang. Awalnya hanya kata-kata pendek, aku sakit, aku takut, aku jijik, aku ingin pulang. Tapi lama-kelamaan aku menulis lebih panjang.
Bukan untuk dibaca orang lain, tapi agar aku yakin aku masih ada. Sampai suatu pagi, perempuan paruh baya itu datang tanpa mengetuk. Bedanya, kali ini dia membawa selembar kertas dan sebuah koper kecil. Matanya tidak sedingin biasa. "Besok kamu pulang," katanya pelan. Aku terdiam. Aku tidak yakin aku mendengar dengan benar. "Pulang ke Indonesia?" Dia mengangguk. Pangeran harus kembali ke negaranya. Ada urusan keluarga. Dia hanya membawa satu istri sah. Aku ingin senang, tapi tubuhku terlalu takut untuk merasakan lega. "Setelah pulang aku bebas?" Tanyaku ragu. Dia menatapku lama, lalu menjawab hati-hati. "Selama kamu diam. Tidak cerita apa-apa. Tidak buat masalah, maka keluargamu akan, kamu juga." Kata aman itu menetes seperti racun. Aku tahu maksudnya, diam atau terjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Tapi aku juga tahu aku tidak punya ruang untuk menawar. Malam itu aku duduk sendirian di dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota dari lantai 20 hotel itu. Di bawah sana, orang-orang berjalan, tertawa, belanja, makan, jatuh cinta, berencana liburan. Sementara aku merasa seperti bayangan yang terperangkap di balik kaca. Besoknya, aku diantar ke bandara dengan mobil hitam besar ditemani 2 pria penjaga dan perempuan paruh baya itu. Tidak ada yang membenciku, tapi juga tidak ada yang menawariku senyum. Semua prosedural, seperti mengurus barang yang akan dikembalikan ke tempat asalnya. Sebelum masuk ke ruang tunggu, perempuan itu menatapku sekali lagi. "Ingat," kata saya, "hidup kamu masih bisa jalan kalau kamu tutup mulut." Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Bukan karena setuju, tapi karena aku sudah kehabisan tenaga untuk melawan atau berdiplomasi. Sesampainya di tanah air, aku disambut pelukan ibu yang begitu erat. Ia menangis haru, mengira aku hanya lelah karena perjalanan. Bapak duduk di kursi roda, tersenyum kecil sambil bilang, "Anakku sudah jadi istri orang kaya." Adikku mencium tanganku berkali-kali, berkata bangga, "Kakak sekarang orang hebat ya." Aku tersenyum tipis, tapi hatiku retak melihat wajah mereka yang bahagia, tanpa tahu aku pulang sebagai seseorang yang baru setengah hidup. Rumah kami mulai diperbaiki. Hutang lunas. Bahkan warung kecil depan rumah kembali buka. Orang-orang desa menatapku kagum. Beberapa melamar foto bersamaku. Ada yang minta tips dicarikan jodoh kaya juga. Tapi setiap malam, aku terbangun karena mimpi buruk. Setiap suara pintu geser membuatku gemetar. Setiap laki-laki bicara dengan nada rendah membuat perutku mual. Aku tidak bisa menyentuh tubuhku sendiri tanpa merasa kotor. Dan di titik itu aku sadar, trauma tidak berakhir saat aku pulang. Ia ikut duduk di bahuku, ikut tidur di ranjangku, ikut menempel di kulitku. Bahkan ikut diam di ruang makan saat keluargaku tertawa. Orang-orang hanya lihat uangnya. Mereka tidak melihat harga yang kubayar, jiwaku sendiri. Dan sampai hari ini, aku masih belum memutuskan apakah aku akan diam selamanya, atau suatu hari akan bicara, meski itu artinya mengundang neraka kembali. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah jadi perempuan yang sama lagi.